Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi, pada pertemuan kali ini, Pak Novian akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran matematika. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk, kita ikuti. Ya, kita mulai pembahasan kisi-kisi dari kisi-kisi nomor 1. Siswa dapat menentukan alat ukur berat benda sesuai kegunaannya. Nah, contoh soalnya, alat yang digunakan untuk mengukur berat tubuh kita adalah A. Termometer, B. Timbangan, C. Penggaris, D. Barometer. Yang mana jawabannya anak-anak? Untuk mengukur berat tubuh kita. Jawabannya yang B. Timbangan. Kalau termometer itu untuk mengukur suhu. Ini penggaris untuk mengukur panjang. Barometer untuk mengukur tekanan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan perkiraan hasil pengukuran panjang suatu benda dengan pembulatan ke satuan tertentu. Nah, yuk kita lihat, ini ada lidi dan ada penggaris. Perhatikan gambar berikut. Panjang lidi apabila dibulatkan ke satuan terdekat adalah panjang lidi apabila dibulatkan ke satuan terdekat. Kalau panjang sebenarnya lidinya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Panjang lidi sebenarnya 6,2. Nah, kalau dibulatkan ke satuan terdekat, satuan itu yang mana anak? Ada angka 6, angka 2. Satuannya itu angka 6. Berarti dibulatkan ke angka 6, ke satuannya. Nah, di sini ada 6,2. 2 itu kan kurang dari 5. 2 itu kurang dari 5. Bilangan kalau kurang dari 5, dibulatkan itu dihilangkan. Berarti 6,2 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 6. Nah, 6,2 dibulatkan menjadi 6 karena 0,2 ini kan 2-nya kurang dari 5. Kalau misalkan 6,7, nah 7 ini kan lebih besar dari 5. 7 lebih besar dari 5. Berarti dibulatkan menjadi berapa? Kalau 7 lebih dari 5 berarti nanti ditambah 1. Menjadi 7. Nah, contoh yang lain lagi misalkan 7,1. Dibulatkan menjadi berapa? Ya, betul, menjadi 7. Kalau 10,8 dibulatkan menjadi berapa? Ya, betul, 11. Jadi ditambah 1 kalau lebih dari 5, kalau kurang dari 5 itu dihilangkan. Misalkan 10,2. Ini menjadi 10. Jadi jawabannya yang mana anak-anak? Ini panjang lidinya itu 6,2. Sehingga apabila dibulatkan ke satuan terdekat adalah 6. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Nomor 3. Siswa dapat menentukan perkiraan hasil pengukuran berat suatu benda dengan pembulatan ke satuan tertentu. Karung beras memiliki berat 21,6 kg. Apabila dibulatkan ke satuan terdekat menjadi, nah ini sama seperti yang tadi, 21,6. Nah, 6 itu kan lebih besar dari 5. Ya toh anak, 6 lebih besar dari 5. Berarti ditambah 1 menjadi, ini menjadi berapa? 22. Kalau misal, berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D? Yang D. Pak Novian kasih contoh yang lain lagi. Misalkan 16,1 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Karena 1 itu kurang dari 5, sehingga menjadi 16. Oke, sudah paham semuanya ya? Sip. Kita lanjutkan. Siswa dapat menaksir hasil penjumlahan panjang dua buah benda dengan pembulatan ke satuan tertentu. Nah, ini sekarang kita masuk ke materi menaksir. Diketahui panjang dua buah tali yaitu 341 meter dan 157 meter. Taksiran jumlah panjang kedua tali, taksiran jumlah itu berarti ditambah panjang kedua tali apabila dibulatkan ke ratusan terdekat. Ratusan. Nah, sekarang kita tulis dulu angkanya.
341. Yang ratusan itu yang mana anak-anak? Yang angka 3. Ini ratusan. Nah, jadi di sebelah kanan angka 3, itu misalkan kurang dari 5, itu dihilangkan. Kalau lebih dari 5, itu nanti ditambahkan 1 di bagian yang dibulatkan. Nah, misalkan ini 341. 41 ini kan kurang dari 5. Kalau 41 berarti kurang dari 50. Nah, berarti dihilangkan atau dijumlahkan. Karena kurang dari 341 itu kalau ditaksir dibulatkan menjadi 300. Nah, kemudian yang 157. Ratusannya kan ini, ratusan kan 1. 1 itu ratusan. Kemudian di sebelah kanannya 57. 57 dibandingkan dengan 50. Itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Sehingga 157 ini menjadi, kalau lebih besar ditambah. Satunya ditambah 1 menjadi 200. Nah, yang tadi 341, karena 41-nya lebih kecil dari 50, 3-nya tetap menjadi 300. Kalau yang 157, 57 kan lebih besar dari 50. Besar dari 50. Sehingga 157 dibulatkan menjadi 200. Ini satunya ditambah 1. Kemudian kita jumlahkan. 300 ditambah 200 sama dengan berapa anak-anak? 500. Jawabannya yang mana? Ada buatan? Yang C. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi, kita baca soalnya taksiran jumlah panjang apabila dibulatkan ke ratusan. Ratusan terdekat. Ratusan berarti yang angka 3 ini. Nah, yang dibulatkan itu yang ini. Berarti nanti yang berubah-ubah yang ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Siswa dapat menaksir selisih berat 2 buah benda dengan pembulatan ke satuan tertentu. Nah, soalnya diketahui berat karung beras superior yakni 53 kg. Sedangkan berat karung beras unggul adalah 38 kg. Taksiran selisih kedua karung beras tersebut jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Selisihnya berapa? Nah, jadi karena ini ada kata-kata taksiran, selisih kedua karung jika dibulatkan ke puluhan, berarti masing-masing karung beras itu kita bulatkan terlebih dahulu. 53. Yang disebut puluhan itu yang mana? Puluhan itu angka 5. Puluhan. Nah, berarti nanti yang berubah-ubah itu angka 5-nya. Berubah atau tidaknya. Kita lihat atau kita tengok angka di samping angka 5. Itu angka berapa? Angka 3. Nah, angka 3 itu dibandingkan dengan angka 5. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, Pak Novian. Sehingga 53 itu kalau dibulatkan menjadi berapa? 50. Karena 3 itu kurang dari 5, sehingga 3-nya dihilangkan menjadi 50. Ini beras yang pertama, karung beras superior. Kemudian karung beras unggul itu 38 kg. Yang puluhan itu yang mana? Yang 3. Ini yang puluhan. Kemudian kita tengok angka di sampingnya atau di kanannya. Itu angka 8. 8 dengan 5 itu lebih besar yang angka 8. 8 lebih besar dari angka 5. Berarti 8-nya dihilangkan, 3-nya ditambah 1 menjadi berapa? 40. Nah, jadi 53 menjadi 50, 38 menjadi 40 karena tadi 8-nya itu lebih besar dari 5. Kemudian kita cari selisihnya, tinggal dikurangi. 50 dikurangi 40. Hasilnya berapa? 10. Nah, jawabannya yang mana? Yang A. Nah, 10 kg. Sampai sini paham ya? Jadi, kuncinya itu ada di kurang dari 5 atau lebih dari 5. Seperti itu. Nomor 6. Disajikan gambar salah satu bangun datar, siswa dapat menentukan keliling bangun datar tersebut dengan pembulatan ke satuan tertentu. Nah, perhatikan gambar berikut.
terdapat gambar persegi dengan panjang salah satu sisinya 23,4 meter. Nah, karena ini gambar persegi, berarti semua panjang sisinya itu 23,4 meter. Keliling bangun tersebut jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah, jadi kita diminta untuk mencari keliling bangun persegi ABCD. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, jadi ada catatan ya anak. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, jadi sisinya ini kita bulatkan terlebih dahulu ke satuan terdekat. 23,4 meter. Satuannya itu yang mana? Yang angka 3. Nah, kemudian kita tengok, sebelum kita bulatkan, kita tengok angka di sebelah kanannya. Kalau satuan itu di kanannya. Kalau peluang di kanannya, seterusnya. Nah, di sebelah kanannya itu angka berapa? Angka 4. Kita bandingkan dengan angka 5. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Sehingga angka 4-nya dihilangkan dan 3-nya tetap. 23,4 menjadi 23 karena 0,4-nya itu dihilangkan. Nah, ini kita ketemu panjang sisinya. Panjang sisi. Kemudian setelah ketemu panjang sisi, kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan persegi itu kan segi 4. Berarti sisinya ada 4. Jadi 4 dikalikan sisi. 4 kali berapa sisinya tadi sudah dibulatkan? 23 meter. Sama dengan, ya kita cari. 23 dikalikan 4. 3 dikali 4, 12. 2 kali 4, 8 tambah 1, 92. Sehingga kelilingnya 92 meter. Nah, sampai sini paham ya? Lanjutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pembulatan dan penaksiran berbagai satuan berat. Nah, untuk contoh soalnya, jumlah panen jagung Pak Ahmad adalah 12.864 kg. Panen jagung 12.864 kg. Ia menjualnya ke pasar sebanyak 10.925 kg. Jika ditaksir ke puluhan terdekat, maka sisa panen jagung Pak Ahmad yang belum terjual adalah, nah, jadi Pak Ahmad memiliki jagung sebesar 12.864 kg, kemudian dijual 10.925. Sisa panen jagung yang belum terjual berarti kita mengurangi 12.000 ini dengan 10.900. Tetapi di sini ada jika ditaksir ke puluhan terdekat. Nah, jadi 12.000 ini kita taksir dahulu. Yuk kita tulis dahulu. 12.864. Yang dimaksud puluhan itu yang mana, anak-anak? Yang angka 6. Ini puluhan. Puluhan. Nah. Sehingga kita tengok sebelah kanan angka 6, itu angka 4. 4 itu kalau dibandingkan dengan 5 lebih besar atau lebih kecil? 4 itu lebih kecil. Lebih kecil dari 5. Sehingga 4-nya dihilangkan menjadi 12.860. Nah, 4-nya dihilangkan. Kemudian angka yang kedua, 10.925. Puluhannya yang mana? Puluhannya yang angka 2. Kemudian kita tengok angka di sebelah kanannya. Angka 5. Loh, Pak Novian tadi kan kita bandingkan dengan angka 5. Kalau 5 dengan 5 itu kan sama atau Pak Novian? Kemudian gimana Pak Novian? Kalau sama, itu kita anggap lebih besar. Nah, kalau sama, itu dianggap lebih besar. Sehingga 5-nya dihilangkan, 2-nya ditambah 1. Menjadi 10.930.
Nah, kalau sampai di sini paham ya? Sekarang tinggal kita kurangkan 12.860 dikurangi 10.930 sama dengan, yuk kita cari 12.860 dikurangi 10.930. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 3, berapa? 3. 8 kurangi 9, tidak bisa Pak Novian. Pinjam 1. 18 kurangi 9, 9. Ini tadi kita sudah pinjam 1. 1 kurangi 0, 1. 1 kurangi 1, 0. Berarti hasilnya 1.930. Nah, yuk kita tengok di jawaban, pilihan jawaban. Yang B, 1930. Oke.